Selamat pagi kepada Pak Budi dan teman-teman sekalian. Kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang chapter 16 mengenai growth and change. Kemudian ini merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Febrian Dwi Christian, kedua ada saya sendiri Malini Ayu, ketiga ada Salahuddin Yahya, dan keempat ada Vita Adela. Nah, kemudian ini merupakan sinopsis dari We Are The Marshall, yaitu di malam setelah kekalahan tim football Thundering Heart, tepatnya pada 14 November 1970, mereka pulang ke kotanya dengan pesawat. Sayangnya pesawat mengalami kecelakaan ketika hendak landing dan terjatuh di hutan dekat dengan bandara. Seluruh 75 penumpangnya tidak bisa diselamatkan, termasuk pemain, pelatih, staf klub, dan kru pesawat. Rektor universitas yang awalnya ingin menghentikan program football ini dengan berat hati tetap melanjutkan karena desakan dari para mahasiswanya. Jack Lengyel hadir sebagai pelatih baru setelah banyak pelatih yang menolak tawaran tersebut. Kemudian rektor diminta oleh Lengyel untuk meminta keringanan kepada NCAA untuk mengizinkan mereka memainkan para mahasiswa baru. Setelah terbentuk tim baru beranggotakan 3 pemain lama dan 15 pemain mahasiswa baru, mereka melaksanakan pertandingan pertama dengan skor telak dari Moreheart State Angels. Tetapi dengan kekalahan tersebut justru membawa semangat pada pertandingan kedua dan meraih kemenangan dari Xavier University. Kemudian kemenangan ini membawa kepercayaan kepada tim yang mungkin bisa menghapuskan luka mereka dan menjaga nama baik tim demi menghormati rekan-rekan mereka yang sudah tewas. Nah, kemudian ini ada prinsip dari Lewin's Law of Change, di mana prinsip dasar perubahan sikap dan perilaku yang menyatakan bahwa individu akan lebih mudah berubah apabila mereka tergabung dalam sebuah grup. Nah, ini merupakan tabel yang membahas tentang varieties of change promoting group. Kemudian akan saya bahas di selanjutnya. Nah, kemudian ini ada LO 16.1 mengenai growth and change. Nah, ini yang pertama ada therapeutic groups, di mana ia membantu anggota dalam mengatasi masalah psikologi seperti depresi, kecemasan, gangguan kepribadian, dan stres akibat trauma. Nah, kemudian ada kelompok belajar interpersonal groups, yaitu di mana mereka membantu anggota mendapatkan pemahaman diri dan meningkatkan hubungan mereka dengan orang lain. Dan yang ketiga ada support group, di mana pendukung anggota mengatasi masalah semua anggota yang memiliki kesamaan. Nah, kemudian apa sih therapeutic group itu? Yaitu sekumpulan individu yang mencari rawatan untuk masalah psikologi yang kerap bertemu dengan profesional kesehatan mental yang terlatih dan memperhatikan serta membuat penggunaan interpersonal kelompok atau kelompok secara keseluruhan menjadi mahir dalam menangani masalah, memberikan dukungan bagi para anggotanya, dan bertindak untuk membantu anggotanya dalam mencapai tujuan. Nah, pada saat pengobatan berlangsung, kelompok secara keseluruhan umumnya menjadi lebih mahir dalam menangani masalah, memberikan dukungan bagi anggotanya, dan bertindak dengan cara itu membantu anggotanya agar mencapai tujuan pribadinya, pertumbuhan, penyesuaian, dan kesejahteraan. Nah, tujuannya dari pengobatan yaitu bukanlah pembentukan kelompok yang berfungsi dengan baik, tetapi bagaimana promosi penyesuaian individu terhadap kelompok. Nah, kemudian ini merupakan contoh therapeutic group pada kasus ini, yaitu pada film ini yaitu pelatih tim football memberi dukungan kepada para pelatih berupa motivasi sebelum pertandingan dimulai agar tim football mereka bisa memenangkan pertandingan berikutnya melawan tim Xavier. Karena pada pertandingan sebelumnya mereka mengalami kekalahan yang cukup telak. Nah, pada akhirnya tim football mereka bisa memenangkan perlombaan karena dukungan dari setiap anggotanya dan dari para pelatih dan asisten pelatih. Kemudian ada grup psikoanalisis. Apa itu grup psikoanalisis? Yaitu sebuah pendekatan untuk terapi kelompok yang didasarkan pada metode pengobatan Sigmund Freud atau pengalaman psikoterapi prototipe, dan ada terapis yang memberikan arahan menggunakan asosiasi bebas, interpretasi, dan proses transference. Nah, apa sih proses transference itu? Yaitu pemindahan penempatan emosi dari suatu orang ke orang lainnya saat sedang melakukan treatment, seperti perasaan orang tua dipindahkan ke sang analis atau perasaan saudara dipindahkan ke orang lain dalam grup tersebut. Nah, apa sih itu terapis? Terapis merupakan pemimpin yang sangat baik dalam mengarahkan diskusi kelompok selama sesi dan menawarkan interpretasi dan merangkum group effort.
Kemudian sama seperti tujuan terapi individu adalah bertahap terungkapnya konflik yang tertindas dalam kelompok terapi. Saat anggota berbicara tentang ingatan mereka, fantasi, mimpi, dan ketakutan, mereka akan mendapatkan wawasan pada motivasi bawah sadar mereka. Seperti dalam terapi one to one, yaitu grup psikoanalisis ini memanfaatkan transferensi untuk format kelompok, menyediakan sarana untuk mentransfer hubungan eksternal ke grup itu sendiri. Nah, kemudian ada grup humanistic group, itu dia menggunakan berbagai metode untuk mempromosikan perubahan terapeutik, tetapi sebagian besar disatukan oleh pandangan aspirasional positif tentang potensi manusia itu sendiri. Di mana ini tuh menggunakan berbagai metode dan mereka melakukannya tidak menganggap orang tidak rasional atau egois atau saat sangat bermasalah, melainkan mencari makna dan mengembangkan diri secara waras. Nah, terapi humanistik ini membantu anggotanya dalam mengeksplorasi arti dari pilihan hidup mereka dan juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan orang lain. Kemudian ada Gestalt Group, di mana ini merupakan sebuah pendekatan grup terapi yang kliennya diajarkan tentang emosi mereka dan kognisi melalui eksplorasi leader guided dari perilaku mereka dalam situasi grup. Nah, Fritz Perls merupakan penemu dari Gestalt Group ini. Nah, dia itu lebih suka melakukan metode terapinya dalam bentuk grup dibandingkan ke individual group. Nah, di sini Perls berasumsi bahwa individu sering menekan emosi mereka sampai ke titik bawah konflik antar pribadi yang belum terselesaikan dan berubah menjadi urusan yang belum selesai. Kemudian Perls ini berbicara bahwa percaya bahwa orang-orang mampu mengatur diri sendiri dan hebat kesadaran emosional, dan dia menggunakan terapi untuk membantu pasien mencapai potensinya. Nah, kemudian anggota kelompok ini mengamati pekerjaan satu sama lain, tetapi mereka tidak berinteraksi satu sama lain, namun lebih sering interaksi terjadi di antara anggota kelompok dengan terapis aktif mengatur acaranya. Kemudian yang ketiga ada psikodrama, yaitu dia itu salah satu alat terapeutik yang dikembangkan oleh Jacob Moreno yang menstimulasikan keterlibatan aktif anggota saat sesi berlangsung dengan cara role play atau drama. Kemudian ada yang disebut doubling, itu penugasan dua anggota grup untuk satu peran, seringkali dengan salah satu anggota pasangan memainkannya atau diri sendiri. Nah, saat peran bermain, misalnya anggota mengambil identitas orang lain dan kemudian bertindak seperti yang dilakukan orang pada situasi sosial simulasi. Kemudian Moreno percaya bahwa tindakan fisik psikodrama ini membantu anggota mengatasi keengganan mereka untuk membahas masalah yang kritis. Nah, kemudian ada interpersonal group psikoterapi atau sebuah pendekatan untuk menyembuhkan masalah psikologis, perilaku, dan emosi yang menekankan pengaruh terapeutik dari pembelajaran interpersonal. Di sini ada yang disebut dengan mikrokosmos sosial, itu anggota menanggapi satu sama lain dengan cara itulah ciri tendensi interpersonal mereka di luar kelompok itu sendiri. Nah, di sini tuh interpersonal group psikoterapi itu paling berpengaruh dari pendekatan interpersonal atau juga disebut sebagai psikoterapi kelompok interaktif atau kelompok proses. Nah, di mana ini tuh paling anggotanya bisa menanggapi satu sama lain dan dengan cara itulah ciri tendensi interpersonal mereka tuh terjadi di luar kelompok. Nah, mereka ini mengasumsikan bahwa selama sesi kelompok, kecenderungan antar pribadi setiap anggota akan mengekspresikan diri mereka sendiri dan mereka memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi dan mungkin memperbaiki apa yang kurang menguntungkan. Nah, di sini itu terdapat dua skin, yaitu yang pertama adalah pada saat Red Dawson atau asisten tim football ini merasa gagal karena timnya mengalami kekalahan pada pertandingan pertama setelah kecelakaan itu terjadi. Kemudian setelah Jack Langley berusaha memberikan motivasi karena mereka memiliki kedekatan interpersonal antar pelatih dan asisten. Kemudian yang kedua, pada saat Nate mengalami demotivasi akibat kekalahan pada pertandingan yang pertama juga.
saat pelatih di sini juga memberikan motivasi. Oleh karena itu mereka di sini memiliki kedekatan interpersonal sebagai antar pelatih dan asisten. Nah, yang ketiga ada cognitive behavioral groups. Yaitu dia di sini beberapa terapis lebih memilih untuk menggunakan pendekatan perilaku untuk menyelesaikan masalah kesehatan mental dalam format grup. Nah, di sini tuh diasumsikan bahwa pikiran dan perilaku itu bermasalah diperoleh melalui pengalaman yang telah terjadi. Nah, di sini itu dijelaskan di dalam skin film ini bahwa Red Dawson sebagai asisten pelatih memberi semangat atau motivasi menggunakan pendekatan perilaku kepada Ned, itu merupakan salah satu pemain dikarenakan dia mengalami cedera pada saat pertandingan berlangsung. Nah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Febrian Dwi Christian. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai interpersonal learning group. Jadi interpersonal learning group adalah pembelajaran interpersonal yang dilakukan dalam sebuah grup. Jadi metode ini tuh diperkenalkan oleh Lewin. Dia adalah seorang psikolog yang terampil dalam mengatasi masalah interpersonal di dalam sebuah grup. Salah satu metode pertama yang dia perkenalkan yaitu adalah training groups atau T-groups. Jadi training groups atau T-groups adalah intervensi, pelatihan, pengembangan, keterampilan di mana individu berinteraksi dalam pengaturan kelompok yang tidak terstruktur dan kemudian menganalisis dinamika interaksinya. Lewin percaya bahwa dalam sebuah kelompok itu harus memiliki hubungan interpersonal antara satu anggota dengan yang anggota lain. Nah, salah satu caranya itu adalah membuat mereka memiliki pengalaman dalam sebuah kelompok. Nah, salah satu hal yang paling terlihat dalam T-groups itu adalah tidak adanya struktur yang akan mengakibatkan terjadinya ambiguitas. Namun, tidak adanya struktur dan ambiguitas ini tuh akan mengakibatkan mereka tuh saling terbuka antara satu dengan yang lain dan pada akhirnya mereka tuh senang untuk berkolaborasi dalam sebuah grup. Nah, di salah satu scene diperlihatkan bahwa dalam satu scene pada film Marshall itu diperlihatkan bahwa pesawat yang ditumpangi oleh pemain Marshall dan staf pelatihnya itu mengalami kecelakaan yang sangat parah dan mengakibatkan semua staf dan pemainnya itu meninggal. Nah, oleh karena itu Marshall itu harus bangkit dari tragedi itu dan mereka akhirnya merekrut para pemain muda dari Universitas Marshall. Nah, mereka terdiri dari berbagai macam latar belakang, ada yang sepak bola, ada yang basket, ada yang pemain baseball juga dan lain sebagainya tuh. Mereka tuh dilatih dengan pelatih dengan pelatih yang ada di dalam football Marshall sesuai dengan perannya masing-masing. Kayak ada yang jadi penangkap bola, ada yang jadi penendang, terus juga ada yang jadi pelari dan lain sebagainya. Mereka dikelompokkan dalam kelompok-kelompok kecil dan dilatih sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, terus selanjutnya ada Psycho Educational Group, yaitu intervensi terencana seperti lokakarya, seminar, atau retret dengan fokus pada masalah atau keterampilan interpersonal tertentu. Dalam Psycho Educational Group ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama itu orientation, yaitu kita diberi gambaran mengenai suatu masalah yang akan dibahas. Terus yang kedua ada experience, yaitu pengalaman dalam interaksi dalam sebuah grup. Terus juga yang ketiga ada discussion, yaitu summarize apa yang terjadi, pengalaman apa yang terjadi. Terus juga kita menganalisis experience itu atau pengalaman tersebut. Terus yang terakhir itu aplikasi dari hasil diskusi dan analisisnya. Nah, dalam film VR Marshall itu diperlihatkan bahwa kondisi
football martial itu sangat buruk. Pemain-pemain semua berduka karena insiden terjadinya pesawat yang jatuh itu, dan mereka ingin tetap bangkit kan. Nah, oleh karena itu mereka melakukan rekrutmen yang tadi saya ceritakan pada kelompok kepada mahasiswa baru yang masih tingkat 1. Namun karena tidak adanya pengalaman dan latar belakang tuh, mereka akhirnya memiliki benteng pertahanan yang kurang gitu di dalam tim football martial ini. Oleh karena itu Jack Langiel sebagai ketua pelatih itu mengadakan diskusi dengan pelatih-pelatih yang lain. Dia memberikan gambaran mengenai situasi yang ada, yaitu tidak memiliki pertahanan yang kuat dan mereka benar-benar tidak ada pengalaman. Akhirnya Jack Langiel pun berpendapat bahwa tim ini harus disimplifikasi gitu. Nggak usah pakai strategi-strategi yang udah ada, tapi kita simplify aja apa yang mereka bisa gitu. Salah satu contohnya tuh dengan metode yang diterapkan oleh Virginia Barat, yang dimana mengoper pemain satu pemain lain dengan cepat seperti itu. Seperti itu. Dan akhirnya juga diterapkan di permainan martial, dan pada film diperlihatkan juga pada scene terakhir tuh Martial menang melawan Xavier gitu dengan strategi yang telah tadi diskusikan oleh sesama tim pelatih. Nah, terus selanjutnya ada experimental learning theory, yaitu analisis konseptual dari siklus pembelajaran pengalaman, mengidentifikasi 4 mode dasar untuk memperoleh informasi dan mengubah informasi tersebut menjadi sebuah pengetahuan yang berdasarkan pengalaman konkret, pengamatan, eksperimen aktif, dan analisis konseptual. Nah, selanjutnya ada proses debriefing group, yaitu intervensi singkat dan terstruktur yang disampaikan oleh profesional kesehatan mental terlatih kepada anggota kelompok atau komunitas yang pernah mengalami beberapa jenis trauma, seperti bencana alam atau kecelakaan fatal. Nah, intervensi ini tuh dirancang untuk membantu individu menghadapi konsekuensi emosional dan kognitif dari pengalaman. Nah, dalam film, menurut saya tidak diperlihatkan adanya proses debriefing group kepada para staf pelatih atau wakil pelatih dan pemain yang tidak terlibat terhadap insiden jatuhnya pesawat itu. Para pemain dan pelatih yang harusnya terlibat dalam insiden tersebut tuh merasa bersalah gitu terhadap situasi yang ada. Mereka merasa depresi, murung, dan lain sebagainya, tidak ada motivasi. Nah, namun di sini menurut saya Martial tidak merekrut profesional untuk kesehatan mental, dan akhirnya sempat terjadi juga kan konflik di dalam tim sampai akhirnya harus ada jotos antara asisten pelatih Jack Langiel dengan pemain Martial. Nah, terus selanjutnya ada support group, yaitu kelompok sukarela yang anggotanya berbagi masalah yang sama dan bertemu untuk tujuan pertukaran dukungan sosial. Nah, support group ini bisa kita temui di dalam film We Are Martial itu ketika Martial bertanding melawan Xavier. Di situ diperlihatkan masyarakat Martial yang berada di situ tuh datang semua ke dalam stadion football untuk menonton dan menyaksikan pertandingan Martial dengan Xavier. Nah, ini adalah contoh jenis-jenis support group. Ya, ada yang berkaitan dengan mental and physical health, terus juga ada yang berkaitan dengan family and life transition, terus ada yang berhubungan dengan advokasi, dan yang terakhir ada yang berhubungan dengan addiction atau kecanduan. Nah, ini defining feature of support group. Yang pertama itu ada problem spesifik, yaitu support group biasanya menangani satu jenis masalah yang sama. Contohnya itu kelompok korban pesawat pemain martial dan pelatih martial. Nah, mereka tuh berkumpul di dalam satu gereja, mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Terus yang kedua ada relationship oriented, yaitu support group cenderung terlibat secara pribadi dan interpersonal. Example, contohnya itu kelompok pemain football martial. Mereka saling mensupport satu sama lain ketika dalam keadaan terpuruk, yaitu tidak adanya pemain football yang tersisa dan hanya 3 orang saja. Terus selanjutnya itu ada komunal, yaitu anggota dalam grup support diharapkan bukan hanya dapat menerima
support dari orang lain, tetapi juga memberikan support ke orang lain. Contohnya itu supporter dari warga sekitar Martial yang mendukung dan datang ke dalam stadion untuk melihat pertandingan Martial. Terus selanjutnya ada autonomous, yaitu support group yang dibuat oleh praktisi. Contohnya itu adalah perawat kesehatan yang memberikan pelayanan tambahan kepada pasien. Nah, terus selanjutnya itu adalah perspektif base, yaitu setiap support group yang memiliki satu perspektif menangani masalah yang sedang dihadapi. Contoh yang saya ambil yaitu kelompok tim pelatih football Martial yang berdiskusi untuk mengatasi permasalahan pertahanan football Martial. Nah, ini ada contoh support group yang ada di sekitar kita, yaitu ada Alcoholic Anonymous. Jadi ini tuh kelompok support group yang mengajarkan untuk berhenti meminum alkohol kepada para anggotanya. Terus perkumpulan ini juga atau kelompok ini juga menawarkan bantuan kepada mantan pecandu dalam bentuk dukungan sama lain seperti berbagi pengalaman, kekuatan, dan harapan. Yang itu didirikan oleh Bill Wilson pada tahun 1935. Yaitu tadinya seorang pemabuk berat dan akhirnya membuat support group ini untuk membantu orang-orang yang sama sepertinya dahulu, yaitu mengalami kecanduan terhadap alkohol. Oke, mungkin segitu aja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Vita Delavianti dan sekarang saya akan menjelaskan terkait Source of Support and Change yang terdiri dari Universality and Hope, Social Learning, Group Cohesion, Disclosure and Catharsis, Altruism, dan Insight. Yang pertama adalah Universality and Hope, di mana menurut penelitian menyatakan bahwa universality ini adalah ketika seseorang bersama dengan orang lain yang menghadapi masalah yang serupa, maka mereka merasa lebih baik dalam hal harga diri dan suasana hati dibandingkan ketika bersama dengan orang yang tidak menghadapi masalah tersebut. Ketika menderita sendirian, individu mungkin tidak menyadari bahwa perasaan dan pengalaman mereka ini ternyata relatif umum. Tetapi ketika dikelilingi oleh orang-orang yang menghadapi masalah serupa, anggota mengenali adanya universalitas masalah yang mereka hadapi. Kebanyakan orang berhati-hati untuk menyembunyikan emosi negatifnya dari orang lain. Akibatnya ini adalah orang tersebut cenderung berasumsi bahwa situasi mereka ini relatif buruk dan dapat menyebabkan mereka ini menyalahkan diri mereka sendiri. Nah, dalam film We Are Marshall ini digambarkan di mana saat Tom merasa bersalah atas kecelakaan pesawat yang menimpa teman-temannya. Lalu ia mencoba untuk menyimpan emosi negatifnya tersebut dan menyalahkan diri sendiri. Serta ia merasa bahwa hanya ia yang mengerti keadaan tersebut. Kedua adalah social comparison and hope, yaitu ketika grup melakukan lebih dari sekadar meyakinkan anggotanya bahwa mereka tidak menghadapi situasi kehidupan yang menantang sendirian. Lalu adanya installation of hope ini mengubah persepsi tentang sulitnya masalah mereka, sehingga anggota tersebut memperoleh rasa percaya diri yang baru terkait masalah mereka dan menjadi seseorang yang penuh harapan, optimis, dan fokus pada tujuan. Selanjutnya adalah social learning yang terbagi menjadi 3, yaitu observational learning, interpersonal learning, dan guidance. Observational learning adalah bentuk pembelajaran dengan mengembangkan keterampilan sosial melalui observasi dan penerian terhadap model, seperti misalnya terhadap orang tua atau teman sebaya. Lalu interpersonal learning ini adalah bentuk pembelajaran dengan mengembangkan keterampilan sosial dengan berinteraksi dengan orang lain, seperti misalnya adanya feedback dan respon yang diberikan oleh orang lain. Nah, feedback antar pribadi ini dapat membantu anggota memandang diri mereka sendiri dengan lebih akurat. Yang terakhir adalah guidance, di mana ketika anggota kelompok membahas masalah yang mereka hadapi, maka anggota kelompok lainnya membantu dengan memberikan nasihat
bimbingan, dan juga arahan. Nah, dalam film We Are Marshall ini ditunjukkan ketika pasangan dari Chris, yaitu Annie, dan ayah dari Chris saling memberikan support. Lalu ayah Chris ini juga memberikan saran kepada Annie untuk memulai hidup baru. Yang selanjutnya adalah group cohesion, di mana dalam sebuah kelompok terapeutik ini, seperti kelompok lainnya, dapat menunjukkan adanya social cohesion dan task cohesion. Nah, tanpa sebuah kohesi ini, sebuah feedback yang sebelumnya sudah dijelaskan tidak akan diterima dan norma kelompok juga tidak akan berkembang. Nah, yang pertama adalah social cohesion, di mana social cohesion ini ditentukan oleh kekuatan ikatan relasional positif di antara anggota, tetapi juga tidak adanya hubungan yang negatif. Sedangkan task cohesion ini ditentukan oleh komitmen kepada kelompok dan proses terapeutiknya, atau hubungan kerja yang positif. Namun, tidak hanya itu, kohesi juga dapat didasarkan pada yang pertama adalah collective cohesion, yaitu identitas dan kepemilikan. Yang kedua adalah emotional cohesion atau perasaan bersama. Yang ketiga adalah structural cohesion atau dihasilkan dari keutuhan ciri-ciri strukturalnya, termasuk ikatan antar anggota dan juga pemimpinnya. Lalu selanjutnya adalah dalam kohesi dan perkembangan grup terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama adalah forming, yaitu anggota individu berusaha untuk memahami hubungan mereka dengan kelompok yang baru dibentuk dan berusaha untuk membangun hubungan antar anggota tersebut. Lalu yang kedua adalah storming, atau ketika anggota kelompok sering menemukan diri mereka dalam sebuah konflik mengenai status dan tujuan kelompok, dan hal ini biasanya memicu adanya permusuhan, lalu juga adanya gangguan, dan adanya ketidakpastian yang mendominasi diskusi kelompok tersebut. Setelah itu ada tahapan norming, di mana sebuah kelompok itu berusaha untuk mengembangkan struktur kelompok yang nantinya akan meningkatkan kekompakan dan harmoni. Lalu setelah adanya norming, ada tahapan performing, di mana ditandai dengan fokus pada produktivitas kelompok dan pengambilan keputusan. Lalu setelah adanya performing, ada tahapan terakhir yaitu adjourning, di mana kelompok telah memenuhi tujuannya dan menyelesaikan tugas mereka. Nah, pada film We Are Marshall ini diketahui bahwa ketika perekrutan anggota baru pada tim football Marshall University ini membuat perubahan pada tahapan perkembangan grup dan tentunya akan berdampak pada kohesi yang dimiliki oleh tim ini. Nah, setelah terbentuk Marshall Young Thundering Herd, tim ini tuh kemudian memulai proses perkembangan grup dari awal. Lalu kapten dari tim ini masih merasa terpukul atas kejadian yang menimpa timnya, sehingga kondisi emosional itu terkadang tidak terjaga atau tidak stabil. Lalu digambarkan juga pada salah satu scene di mana hal ini tuh mendorong teman satu timnya, dan hal tersebut hampir memicu adanya perkelahian. Lalu yang terakhir adalah consequence of cohesion, di mana dalam kelompok dengan tujuan terapeutik, konsekuensi positif dari kohesi itu jauh lebih banyak daripada konsekuensi yang negatif. Lalu juga anggota kelompok terapi kohesif ini biasanya lebih puas dengan keanggotaan mereka dan merasa pengalaman tersebut itu membuat mereka lebih nyaman dan tidak terlalu membuat stres. Selain itu, kelompok kohesif juga merupakan sumber dukungan emosional dan sosial yang unggul bagi anggotanya. Hal ini dikarenakan anggota kelompok kohesif ini lebih mungkin untuk menginternalisasi norma kelompok dan menghindari adanya perilaku disfungsional karena takut mengecewakan kelompok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok terapeutik ini yang tidak memiliki kohesi mungkin tidak bisa dinamakan dengan sebuah terapi.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya Muhammad Salahuddin bakal melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, di sini saya bakal membahas tentang discourse and catharsis. Discourse sendiri itu merupakan maknanya adalah pengungkapan. Sedangkan untuk self discourse sendiri itu merupakan proses untuk mengungkapkan informasi yang personal dan intim tentang seorang kepada orang lain. Nah, maksudnya apa? Ketika seseorang sudah masuk ke dalam suatu grup, maka itu mereka anggota dalam grup itu sendiri lama-kelamaan bakal mengungkapkan apa yang ada dalam diri mereka secara personal kepada teman-teman mereka, dan ini bakal meningkatkan perubahan atau change dari grup itu sendiri gitu. Nah, dalam self discourse sendiri itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu origin stakes, di mana anggota grup itu berusaha untuk membuat kesan pertama yang baik, nggak terlalu banyak membahas sesuatu yang terlalu personal, kayak misalnya basa-basi aja gitu. Ketika member itu masih baru dalam grup, yang mereka berusaha untuk memberikan kesan yang baik, basa-basi kepada ya satu sama lain, dan belum menyentuh ke arah obrolan yang lebih personal. Selanjutnya yaitu exploratory affective stakes, di mana member itu mendiskusikan sikap pribadi dan pendapat, namun masih menjadi topik yang terlalu intim. Stake yang kedua ini, para member itu udah mulai ngobrol terhadap sikap atau pribadi mereka, namun masih belum ke topik yang lebih terlalu intim. Nah, selanjutnya stakes yang ketiga yaitu effective stakes, di mana obrolan mereka tuh udah lebih intim, udah lebih personal daripada yang eksploratif tadi. Tapi ada beberapa hal yang masih dianggap tabu, kayak ada satu dua hal yang mungkin ini hal yang tidak perlu untuk diceritakan kepada anggota yang lain. Dan seks yang terakhir yaitu udah stable exchange, di mana semua perasaan yang personal bisa diutarakan kepada anggota lain. Nah, di seks yang terakhir ini para anggota tuh udah ngerasa kayak diri mereka tuh ya diri anggota kelompok gitu. Jadi apa yang mereka alami itu wajar kalau misalnya dialami sama yang lain. Makanya mereka udah bebas bercerita satu sama lain. Nah, self discourse sendiri ini gimana sih kok bisa meningkatkan perubahan yang ada di grup? Karena ketika suatu grup itu udah self discourse-nya tinggi, atau mereka udah bisa merasakan bisa bercerita, mengungkapkan informasi satu sama lain bebas tanpa ada hambatan, ya tentu mereka akan lebih bisa memahami satu sama lain, dan ini bisa mempercepat proses perubahan atau exchange dalam grup itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu tentang katarsis. Katarsis sendiri merupakan pelepasan emosi atau keluh kesah yang tersimpan dalam batin. Nah, ini tuh masih berhubungan dengan self discourse sendiri. Kalau menurut saya pribadi sih, self discourse itu merupakan salah satu bentuk dari katarsis. Nah, katarsis itu tuh kan suatu pengungkapan emosi. Ketika kita merasa penat, capek, kita itu bisa, itu merupakan salah satu pengungkapan emosi kita. Bisa dengan bercerita, bisa dengan marah-marah apa-apa. Nah, self discourse sendiri, nah itu tuh merupakan salah satu bentuk katarsis, yaitu pengungkapan emosi kita dalam bentuk bercerita gitu. Nah, ini tuh bertujuan apa? Bertujuan agar ketika kita mengalami sesuatu hal dengan kita mengungkapkan emosi kita, dan tentu emosinya itu secara positif ya, itu kita akan merasa lebih tenang, lebih lega, dan bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan perasaan yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu altruism. Altruism ini adalah suatu sikap atau naluri untuk memperlihatkan dan mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain. Altruism sendiri berkebalikan dengan sifat egois yang lebih mementingkan diri sendiri. Sudah jelas bahwasannya altruism ini tuh bisa membantu mempercepat perubahan yang ada dalam kelompok gitu, karena kita itu membantu satu sama lain tanpa ada perasaan untuk pamrih. Nah, altruism sendiri ini tuh biasanya didasari karena sikap kita yang memang baik. Ada beberapa teori yang mengungkapkan bahwa ada beberapa teori tentang altruism ini. Salah satunya yaitu tentang teori seleksi alam, di mana manusia bisa bertahan sampai akhir, sampai pada zaman ini tuh ya karena mereka tuh saling membantu sama lain. Nah, ini tuh masih terbawa sampai sekarang. Orang-orang yang bertahan atau manusia yang bertahan sampai sekarang itu adalah manusia yang memang mempunyai darah suka membantu sama lain. Dan ini itu bisa merubah atau mempercepat exchange dalam kelompok. Nah, hal yang terakhir yaitu insight, di mana insight yang diberikan dalam grup itu bisa mempercepat atau
exchange dalam grup. Nah, di sini grup itu memiliki fungsi untuk meningkatkan self-understanding. Artinya, dalam diri anggota dengan cara mengekspos mereka kepada sisi lain dalam dirinya yang sebelumnya tidak diketahui, anggota dalam kelompok itu bisa memberikan suatu insight dalam bentuk feedback atau kritik saran kepada mereka, sehingga anggota kelompok tadi itu tuh bisa mengetahui lebih gitu tentang dirinya sendiri, meningkatkan self-understanding-nya. Dan dalam kelompok tentu pasti ada leadernya, dan ini tuh nanti bakal didukung dengan tindakan leader dalam grup tersebut yang memberikan reward kepada orang-orang yang mau menerima feedback dibandingkan mereka-mereka yang menolak feedback. Nah, selanjutnya saya bakal membahas tentang the effectiveness of group. Nah, sebenarnya seberapa efektif sih suatu grup itu bisa memberikan suatu dampak perubahan gitu. Nah, banyak perdebatan ya, apa grup-grup itu masih cukup efektif dalam membantu seseorang menyelesaikan masalahnya, atau grup ini tuh belum bisa gitu. Namun, dalam menurut penelitian, grup ini menjadi efektif ketika pertama yaitu digunakan untuk anak kecil dan remaja. Nah, anak kecil dan remaja ini tuh penting banget ikut suatu grup atau memiliki suatu kelompok gitu untuk mereka menemukan jati diri mereka, dan pastinya dalam grup itu nanti tuh mereka bakal banyak menemukan suatu permasalahan-permasalahan di mana itu akan membentuk mereka secara pribadi, dan mereka ke depannya bakal lebih baik setelah beranjak dewasa karena efek dari yang ada dalam grup mereka itu. Nah, selanjutnya digunakan untuk pencegahan utama masalah kesehatan pada anak-anak. Nah, masalah kesehatan di sini tuh dimaksudkan yang lebih masalah-masalah psikologis gitu. Karena kita sebagai makhluk sosial tentu berinteraksi dengan yang lainnya. Interaksi sosial itu adalah salah satu kewajiban utama atau kebutuhan khusus lah bagi kita seorang manusia. Untuk itu, dengan bergabung ke grup itu akan menjadi salah satu obat yang efektif untuk pencegahan masalah kesehatan pada anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga tentang individual akan mendapatkan outcome yang positif ketika berada dalam support group. Nah, grup itu akan menjadi sangat efektif ketika individu atau masing-masing anggota membernya itu akan mendapatkan outcome yang positif. Salah satu contohnya yaitu kayak feedback yang positif kayak gitu, sehingga bisa meningkatkan pribadi mereka yang lebih baik. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu terkadang orang-orang atau member dalam grup itu tuh ngerasa gitu, sebenarnya mereka tuh udah berubah, namun sebenarnya tidak. Nah, beberapa penelitian mengatakan bahwa grup memberi perubahan pada anggotanya pada tingkat self-report. Artinya apa? Artinya menurut mereka sendiri mereka telah berubah, namun ketika diteliti lebih lanjut, secara perilaku mereka itu sebenarnya tidak berubah. Nah, selanjutnya ada beberapa orang yang menganggap bahwasannya mereka itu tidak mendapatkan manfaat dari grup, atau mereka tidak berubah gitu ketika sudah memasuki grup itu. Nah, ini tuh disebabkan apa? Yang pertama yaitu tentang premature termination, atau mereka tuh udah keluar ketika grup itu belum berhasil memberikan atau mencapai tujuan dari terapeutiknya atau terapi kelompok gitu. Jadi mereka-mereka yang keluar sebelum mereka mendapatkan tujuannya, yaitu yang dinamakan dengan premature termination. Dalam grup ini sendiri kan dalam bab ini kan dibahas bahwasannya grup itu kan bisa memberikan dampak perubahan atau group exchange. Nah, tapi ada beberapa orang kan nganggap bahwasannya saya masuk grup tapi kok belum apa yang saya mau, atau saya belum berubah, saya gini-gini aja. Nah, itu bisa jadi yang pertama tadi, premature termination. Mereka keluar sebelum mereka mencapai tujuan mereka. Nah, yang kedua itu tentang casuality, yaitu orang-orang yang masuk grup tuh malah merasa bahwasannya ketika mereka dalam grup harusnya kesejahteraan psikologis mereka meningkat, tapi sebaliknya gitu. Mereka merasa bahwasannya mereka tersiksa dalam grup dan mereka tidak mendapatkan apa yang mereka ingin capai. Nah, yang terakhir itu tentang the value of group. Grup sendiri itu tuh bisa memberikan dampak positif dan dampak negatif. Grup itu bisa memberikan social support kepada kita, para anggotanya. Namun di sisi lain, grup itu bisa menjadi sumber
stres untuk kita sendiri. Sebagai salah satu contohnya, ketika kita ada masalah, teman-teman dalam grup itu bisa memberikan kita support gitu, sebagai support system sosial, support untuk kita. Namun di sisi lain, karena kita berada dalam grup itu, mungkin dalam grup itu ada banyak tuntutan, banyak ini, banyak itu, nah itu bisa menjadi salah satu sumber stres kita juga. Nah, grup juga bisa mensosialisasikan seseorang dengan cara yang tidak sehat, hingga bisa timbul konflik. Nah, grup seperti yang dibilang ya, grup itu kan ketika kita masuk ke suatu grup, nah terus itu bisa mensosialisasikan kita gitu dengan cara yang tidak sehat, sehingga banyak terjadi konflik-konflik. Nah, yang terakhir yaitu grup itu bisa membantu anggotanya mengkonfirmasi identitasnya. Nah, pada intinya ya, dibentuknya suatu grup atau orang bergabung dalam grup, nah itu nantinya itu mereka, member-membernya itu nanti dapat mengkonfirmasi identitasnya, kepercayaan atau value yang ada dalam dirinya. Nah, manusia itu bakal terbentuk pribadinya, terbentuk identitasnya, kepercayaan atau value yang ada dalam dirinya itu ketika mereka mampu bergabung dengan grup. Saat seorang menghadapi masalah dan ketidakpastian, tentu dalam grup sendiri tentu akan menawarkan support, asistensi, meyakinkan dan memberi rasa nyaman. Dan akhir kata, saya bisa katakan bahwasanya grup itu bisa membuat orang berubah ke arah yang lebih baik jika dengan prinsip-prinsip yang benar. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.